Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Astuti Samosir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Brian L. Pasaribu, Misyani Mayangsari, Rohana Sinaga, Siti Hidayatur Rohmah, dan Zahwa Nur Kusumawati. Kami akan membawakan materi rancangan penelitian kuantitatif. Menurut Dr. Ratna Puspitasari MPD dalam karyanya yang berjudul Latar Belakang Permasalahan dalam Penelitian mengatakan bahwa latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang adalah halaman yang ditulis penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai fakta. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Isi latar belakang. Yang pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus membiarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja, data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua, ada analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Yang ketiga, mengapa harus diteliti. Dari analisis tersebut, seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya, identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting. Selanjutnya, bagian identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Identifikasi masalah harus membuat akar penyebab yang jelas, di dalamnya membuat asal-muasal masalah terjadi. Misalnya, kamu membahas masalah kemiskinan. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kamu harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan seperti sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Setelah menjelaskan penyebab masalah, kamu harus mengembangkan efek atau dampak masalah tersebut secara lebih luas. Mengambil contoh sebelumnya, kamu harus menerangkan dampak kemiskinan untuk kondisi perekonomian dalam lingkup nasional. Jadi, tidak hanya sebatas menjelaskan penyebab masalah, identifikasi masalah berisi tentang dampak masalah terhadap suatu fenomena tertentu. Apa sih pembatasan masalah itu? Pembatasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh ataupun melebar dari tujuan pembahasan yang akan kita bahas. Jadi, ketika kita sudah memilih satu permasalahan, kita harus fokus kepada satu permasalahan itu saja. Jadi, agar lebih fokus pada penelitian tersebut. Berikutnya, fungsi pembatasan masalah. Apa sih fungsi dari pembatasan masalah tersebut?
yaitu untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan kita bahas. Kemudian, memfokuskan pada satu persoalan saja. Kemudian, membantu membatasi jangkauan proses yang akan kita bahas, sehingga lebih terfokus. Kemudian, menghasilkan sebuah permasalahan yang akan terselesaikan. Jadi, bila kita memilih suatu permasalahan dan sudah kita fokuskan pada satu, akan lebih cepat untuk kita selesaikan, karena lebih fokus. Kemudian, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian atau percobaan pemecahan masalah ini. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan tujuan penelitian, mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Jenis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran. Kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan praktis atau kegunaan operasional. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau fenomena yang diangkut dalam penelitian, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian, seperti perusahaan tempat penelitian. Lalu yang kedua, kegunaan akademis atau pengembangan ilmu. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi secara khusus terkait dengan ilmu yang diteliti. Sistematika penulisan. Yang pertama adalah bagian awal, terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, moto, halaman persembahan, prakata, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman. Yang kedua adalah bagian utama atau inti. Hasil penelitian dari penelitian tersebut terdiri atas 6 bab, yaitu pertama bab 1 pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari A. Konteks penelitian, B. Fokus penelitian, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Penegasan istilah, dan F. Sistematika pembahasan. Yang kedua adalah bab 2 atau kajian pustaka. Terdiri dari A. Kajian teori, B. Kerangka berpikir, C. Penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 atau metode penelitian. Terdiri dari A. Rancangan penelitian, B. Kehadiran penelitian, C. Lokasi penelitian seperti di SD 01 Pekayon. Yang D. Sumber data, E. Teknik pengumpulan data, F. Teknik analisis data, G. Pengecekan keabsahan data, H. Tahapan-tahapan penelitian. Yang keempat adalah bab 4 atau hasil penelitian lapangan. Terdiri dari A. Deskripsi pelaksanaan, B. Temuan penelitian. Selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 terdiri atas jawaban dari rumusan masalah, yaitu pembahasan rumusan masalah 1, pembahasan rumusan masalah 2, dan pembahasan rumusan masalah 3. Yang keenam adalah bab 6 penutup. A. Kesimpulan, B. Dan saran. Bagian akhir adalah A. Daftar rujukan, B. Lampiran-lampiran, C. Daftar riwayat. Sekian perwakilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.